kayaknya aku bisa bilang aku termasuk orang yang lumayan bisa maintain friendship, tapi at the same time aku juga lumayan gampang untuk nge-cut off orang. So here's how I pick and maintain my friendships. Sedikit background, dari zaman sekolah aku termasuk orang yang lumayan punya banyak temen, mau itu di angkatan aku, kakak kelas, ataupun sampai di luar sekolah, aku banyak temen. Dan ada juga dong beberapa yang gak suka sama aku. Dulu tuh aku lumayan people pleaser dan aku lumayan kayak pengen jadi bagian cool kids gitu. Nilai aku tuh lumayan oke, cuman aku gak pengen jadi nerd, jadi aku tuh lumayan social butterfly. Jadi SMA itu kayak zaman bandelku gitu lah, cuman gak sebandel anak Jakarta sih, gak sebanding. Tapi karena aku people pleaser, jadi dulu tuh aku nggak pernah nolak kalau diajak keluar. Cuman ya emang di umur itu pengennya main terus sih, jadi nggak yang dibawa stres juga. Kalau misalnya di zaman sekolah, menurut aku semua orang kalau mau berteman ya berteman aja. Cuman yang penting jangan sampai terjerumus kalau yang terlalu bandel gitu. Tapi di umur 20s beda, udah saatnya kita pilih-pilih teman. Karena waktu kita juga terbatas. Maksudnya free time-nya terbatas. Karena mungkin kita mikir, kok si A udah gak pernah nyariin aku lagi ya. Tapi kita tuh suka lupa kalau friendship itu dua arah, jadi harus sama-sama effort. Emang zaman sekarang udah susah banget kalau mau ketemu teman. Aku sendiri kalau mau ketemu teman aku, mungkin aku harus plan sekitar 2 mingguan gitu. Udah gak bisa yang kayak mendadak gitu loh. Dan aku ngerasa juga frekuensinya harus dikurangin. Dulu waktu sekolah mungkin bisa tiap hari ketemu atau tiap minggu ketemu. Tapi sekarang ada beberapa teman terdekat aku yang ketemunya setahun paling 1-3 kali. Tapi mereka tetap sahabat aku, dan kalau ketemu sama mereka tuh aku bisa mungkin ngobrol 6-7 jam non-stop gitu. Kayak kita tuh sama-sama paham kalau kita tuh sibuk. Jadi kalau misalnya kita ada waktu, kita bakal langsung seharian full Q-time. Dan kalau misalnya kalian ngerasa effortnya itu kayak satu arah banget, kayak kok kayaknya aku ngajak ketemu terus mereka nggak pernah ya, ya udah kalian ajak ketemunya seikhlasnya aja. Aku jujur punya teman kayak gitu kok, aku ngerasa kayaknya aku yang nyariin dia terus, kok dia nggak pernah nyariin aku ya. Cuman ya udah nggak usah diambil hati aja gitu. Aku cuman ajak dia ketemu kalau aku ikhlas, kalau aku emang pengen ketemu sama dia. Tapi kalau misalnya enggak, ya aku udah nggak ngajak dia ketemu lagi. Ingat juga kalau kita tuh nggak harus ketemu. Ada beberapa teman aku yang deket banget, jadi kita tuh sering aja chat atau teleponan atau video call. Cuman kalau ketemu kita jarang banget. Tapi menurut aku itu udah cukup banget buat nge-maintain friendship-nya. Jadi manfaatin teknologi sebisa mungkin juga. 2 hari yang lalu aku baru ketemu sama teman SMA aku, dan menurut aku ini definisi effort sih. Jadi kita berempat itu dari sekolah yang sama. Ada yang udah aku temenan dari SD 4, ada yang SMP, ada yang SMA. Aku kan di BSD, terus si Jupe itu di Jakarta. Itu kita lumayan effort sih buat kayak ketemu mungkin 3-5 bulan sekali. Terus pas-pasan si Kevin itu lagi kesini. Tapi di sini pun dia tinggalnya di Karawaci, aku di BSD. Jadi dia ke BSD, terus kita ke PIK karena si Jupe lagi di Jakarta. Makan bareng, kita video call Chen yang lagi di Aussie. Dimana jamnya itu plus 3 jam. Dan itu kita ngobrol kayak dari jam 10 malam kita video call sampai jam 2 pagi gitu, atau 1 pagi. Dan itu catch up. The next time kita kumpul berempat lagi mungkin masih setengah tahun lagi. Cuman menurut aku itu kayak definisi effort. Jadi make time and effort buat teman-teman kalian. Circle terdekat aku sekarang cuma ada 2 tipe. Either yang inspire aku atau yang bikin aku ketawa. Mungkin adalah beberapa orang yang kayak cuma basa-basi, cuman I don't make a lot of time for them. Aku percaya banget 5 orang terdekat kamu itu yang bakal nge-reflect sifat kamu. Jadi choose wisely. Aku udah nggak people pleaser lagi, aku cuman unbothered aja gitu. Kayak kalau mau basa-basi oke, tapi aku nggak bakal bikin extra time for them. Zaman SMA, karena aku temenan sama semua orang, jadi aku juga ada teman-teman yang toksik. Dan meskipun kita udah temenan belasan tahun, tetap aja aku cut off. Aku juga nggak cut off mendadak ya, tapi aku chat, aku jelasin kalau misalnya dia tuh ngelakuin hal-hal yang bikin aku sakit hati. Dia minta maaf, tapi maksa buat maafin, aku nggak mau, jadi aku cut off. Aku nggak percaya sama istilah, aduh iya dia toksik, tapi kan kita udah temenan dari kecil gitu. Ya kalau misalnya kalian temenan sama dia, tapi dia bikin kamu sedih, dia nggak bikin kamu jadi orang yang lebih baik. Kayak tiap kali kamu ketemu sama dia, you feel worse. Buat apa ngabisin waktu buat orang-orang kayak gitu? Mungkin kalian nggak harus kayak aku, chat panjang lebar, terus cut off. Karena itu juga waktu aku masih umur belasan tahun, jadi aku nggak gitu dewasa. Cuman ya bisa dijauhin aja gitu. Jadi kalian nggak usah burn bridges, nggak usah tambahin musuh. Tapi kalian perlahan mulai menjauh. Free time kita tuh nggak banyak, jadi kayak pastiin free time kalian itu kalian lakuin untuk hal-hal yang bikin kalian jadi lebih baik atau bikin kalian lebih seneng. Karena kalau misalnya kita teman dari SMP atau SMA, aneh buat ngebahas hal adulting bareng,
Dan agak aneh untuk grow bareng juga, karena kita tuh kayak childhood friend gitu. Tapi justru itu tuh harus supaya kita tuh bisa sama-sama berkembang. Misalnya aku tuh dulu punya teman waktu SMA, kita deket banget, tapi kita tuh relationshipnya lumayan toxic. Kayak terhadap sesama kita tuh kayak agak mean girls vibe gitu. Terus waktu kuliah kita kepisah, terus aku punya friendship yang lebih healthy. Terus aku nyadar, wah kok kayak dulu aku sama dia tuh toxic banget ya. Terus aku cut off dia. Setelah kayaknya nggak ngobrol setahun, aku tuh nyadar kalau waktu itu aku salah. Karena yang toxic tuh bukan cuma dia, tapi aku juga gitu. Ada salahku juga. Jadi habis itu aku approach dia, kita ngobrol, aku minta maaf. Terus sekarang relationship kita tuh jadinya healthy banget. Beda banget sama kita yang dulu. Jadi menurut aku selalu kasih opportunity buat grow bareng juga. Aku punya banyak banget teman yang udah temenan belasan tahun dan sampai sekarang tuh masih deket. Dan lumayan menarik, kayak dulu mungkin kita bahasnya ulangan, ujian, sekolah, kuliah. Terus sekarang kita udah mulai ngebahas karir, nikah, beli properti gitu. Jadi itu precious banget sih punya teman yang bisa grow bareng. Oh my god, too specific. Gak tau ya, mungkin karena di Batam baik banget yang MLM, kayak lumayan nyebelin. Aku tuh lumayan paham sama dunia MLM, karena dulu tuh circle terdekatku itu MLM semua. Dan aku juga tahu banyak banget leader-leader MLM ini yang suka ngajarin, oh kalian approach teman kalian aja, minta waktu 1 jam buat prospek. Dan kalau misalnya mereka nggak mau dengerin kalian, berarti itu tuh bukan true friends. Ya lo mikir aja lah, kita udah nggak ketemu setahun, terus kayak the moment aku ketemu kamu malahan ngeprospek aku, minta duit aku. Kayak, that is so rude. Saran aku, kalau misalnya kalian mau MLM, jangan tawarin orang-orang yang kalian kenal. Kalian bisa ikut seminar, pokoknya kayak ikut grup buat ngeprospek orang-orang lain gitu loh. Karena kalau kalian prospek teman kalian, apalagi kalau kalian maksa, itu tuh kalian lagi burn bridges. Ya bagus-bagus aja kalau misalnya kalian sukses di bidang MLM, tapi kalau misalnya enggak, orang-orang yang udah kalian approach itu nggak bakal mau bantuin kalian lagi ke depannya. Jadi udah kalian kehilangan uang, kalian bakal kehilangan koneksi juga. Kalau kalian punya bisnis ke depannya, orang juga udah ogah banget buat support. Aku sama sekali nggak mau nge-support teman-temanku yang nggak ketemu 1-2 tahun, datang-datang malahan tawarin peluang bisnis. Menurut aku itu nggak sopan banget. Yang penting ingat aja, semua relationship, mau itu sama keluarga, sama teman, sama pacar, itu semuanya harus dikasih time, effort, dan dikasih perhatian. Bedanya adalah, dulu waktu kita sekolah dan kuliah, kita tuh basically nggak usah effort. Karena kita emang bakal ketemu, kita emang bakal cross path. Tapi ketika kita udah jauh, udah sama-sama punya karir sendiri, itu kita harus bikin effort. Kalau nggak, kita tuh bakal kehilangan teman-teman kita, dan kita cuma jadinya bisa bergaul sama orang kantor doang. Jadi semua relationship harus dijaga dengan baik. Jadi ya gitulah cara aku nge-maintain friendship aku. Dan aku ngerasa so far so good sih. Karena ada tips lain nggak? Coba komen di bawah ya. And I'll see you next time. Bye!